berjumpa. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga di kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa. Ya, pemirsa, kembali dalam kesempatan kali ini bagaimana dengan kabar Anda? Mudah-mudahan Anda beserta orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali rasanya saya Daud Faraday dapat kembali menjumpai Anda pada kesempatan kali ini. Seperti biasa pada kesempatan kali ini Anda berada dalam program kajian tahsin tilawah Al-Quran. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tahsin Al-Quran kita pada surah At-Taubah, tepatnya di ayat yang ke-100. Seperti biasa di kesempatan kali ini pemateri kita telah hadir Ustadz Effendi Anwar dan beliau telah hadir di studio 1 Wesal TV. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ini di kesempatan kali ini Pak Ustadz mengajak siapa aja nih Pak Ustadz, mungkin bisa diperkenalkan. Alhamdulillah kita bersama santri kita dari Sulawesi ya, Adam Muhammad Akaji dan saudara kita Khairul Umam dari Cirebon ya. Semoga bisa membersamai kita dan memberikan dorongan motivasi bagi kita semua untuk tahsin tilawah. Mereka ini dari lembaga bimbingan Al-Quran Al-Usmani ya? Dari lembaga bimbingan Al-Usmani yang kita bina. Iya, Alhamdulillah. Ya baik, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pada surah At-Taubah ayat ke-100. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Al-Ustadz Effendi Anwar, dan tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam program tahsin tilawah ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat dengan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an akan mendatangkan keberkahan di dunia ini dan juga memberikan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan hadis ini diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhul Qur'an min arba'ah." Pelajari Al-Qur'an dari 4 sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim, ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan sebabnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk 4 sahabat untuk dijadikan rujukan dalam belajar Al-Quran Al-Karim. Beliau katakan wasababuhu, dan sebabnya adalah li'annahum aktsaru dhabtan li alfadhihi, karena 4 sahabat tadi lebih menguasai lafaz-lafaz Al-Quran, wa atqanu li'adaih, dan lebih matang dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Beliau juga menjelaskan selanjutnya, meskipun wa in kana ghairuhum, di luar 4 itu banyak sahabat-sahabat lain yang lebih paham isinya, namun dalam hal membaca memang beliau lebih tafarruq, lebih mengkhususkan diri, memberikan perhatian yang besar terhadap cara membaca Al-Quran Al-Karim. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa dalam membaca Al-Quran memang seharusnya kita mencari para ustadz-ustadzah yang menekuni bidang ini. Karena memang membaca Al-Quran punya kekhasan yang telah dibukukan dan dibakukan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah tajwid Al-Quran, sehingga bisa jadi orang-orang yang menekuni ini dari sisi pemahaman ilmu-ilmu lainnya memiliki keterbatasan. Namun
mungkin memiliki kelebihan di bidang tata cara membaca Al-Quran Al-Karim, sehingga kita harus menggali tata cara ini dari beliau-beliau. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin juga kita ingatkan beberapa hal yang mendasar dalam membaca Al-Quran secara prakteknya, di mana yang pertama adalah masalah hurufnya. Kita perlu memastikan bahwa huruf yang kita baca sesuai dengan sifat-sifat yang telah dibukukan oleh para ulama. Misalnya ketika kita membaca A dan a'udzu, kita harus pastikan yang pertama hamzah dengan sifat-sifatnya atau karakteristiknya, dan yang kedua adalah ain dengan makhraj dan sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf tersebut. Jangan sampai harokatnya atau hurufnya tertukar atau sama-sama. Yang kedua adalah harokatnya, barisnya, yang fathah, yang kasroh, dhammah dan seterusnya. Perlu kita pastikan pula bahwa tidak ada yang tertukar atau keliru. Dan ketiga, yang paling penting dalam membaca Al-Quran adalah panjang pendek terkait dengan mad tabi'i. Jangan sampai yang panjang kita baca pendek atau sebaliknya yang pendek kita baca panjang. Ketika kita membaca misalnya iyyaka na'budu, iyyaka, ya-nya panjang, K-nya pendek, jangan sampai tertukar misalnya iyyaka atau na'budu. Tentu ini menjadi kesalahan yang mendasar. Tiga hal ini sekali lagi, huruf, harokat dan panjang pendek perlu menjadi perhatian yang pertama. Kemudian setelah ini selesai, kita melanjutkan memperhatikan bab-bab yang lebih mendalam lagi. Di antaranya yang selalu kita temui dalam membaca Al-Quran adalah masalah gunnah, dengung, di mana gunnah itu terjadi pada banyak bab, banyak hukum. Yang pertama tentang nun atau mim tasydid, selalu kita membacanya dengan gunnah. Innalladzina amanu wa amma atau amma yatasaalun, inna dan amma selalu disertai dengan gunnah, ya. Kemudian begitu juga pada idgham bi gunnah, misalnya ketika kita membaca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, gunnahnya kita berikan dengan sempurna. Begitu juga ketika terjadi pada iqlab atau al-qalbu, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla la yumbadanna fil hutamah, gunnahnya juga kita berikan dengan sempurna. Dan diantaranya gunnah yang perlu kita jaga adalah ikhfa, atau sering sebagian menyebutnya ikhfa hakiki, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala min syarri, ya. Begitu juga gunnah pada mim sukun yang terjadi ketika mim sukun bertemu dengan mim, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wa amanahum min khauf, atau mim sukun bertemu dengan ba, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tarmihim bihijarah. Semua bentuk dan tempat dengung tadi juga perlu kita perhatikan berikutnya, agar bacaan Al-Quran kita semakin indah kita dengarkan dan bahkan memberikan kenikmatan untuk kita dengarkan atau kita membacanya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Tafadhal. Ya baik, jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz atas sedikit pengantarnya. Dan tentunya pemirsa, di rumah Anda bisa membuka mushaf Al-Quran, tepatnya di surat At-Taubah surat ke-9 di ayat yang ke-100. Nanti Anda bisa menyimak bagaimana Anda bisa mempelajari tahsin tilawah di kesempatan kali ini, dan juga tentunya memperbaiki bacaan kita semua. Baik Pak Ustadz, untuk mengawali pembacaan kita di surat At-Taubah ini di ayat yang 100, kira-kira dari santri Pak Ustadz ada yang mencoba atau gimana ini Pak Ustadz? Baik, kita persilakan ya Mas Adam ya untuk membaca dari ayat ke-100 sampai 102. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Hasbuk barakallahu fiik. Masya Allah, bacaannya bagus Ustaz. Nah. Untuk ayat selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, nanti insya Allah ayat selanjutnya akan dibaca Mas Khairul Umam. Tapi kita coba perhatikan tentang bab yang tadi kita angkat, yang pertama tentang huruf-hurufnya dan juga dengung-dengungnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan tadi, Masya Allah, tabarakallah, saudara kita Mas Adam ya, membaca huruf-hurufnya dengan cukup jelas, dari huruf sin, was-sabiqun, kemudian al-awwalun, ada sin, ada shad ya, wal ansar ya. Jadi perlu kita bedakan dengan jelas antara sin dan shad, yang kalau kita lihat kaidahnya adalah perbedaannya terdapat pada al-isti'la, istilah ilmu tajwidnya. Al-isti'la maksudnya adalah kita mengangkat pangkal lidah kita ketika membunyikan shad, sehingga suaranya shad itu lari ke atas ya. Maka kita pun mendengarnya dengan tebal, so, meskipun kasroh juga si. Beda dengan sa ya, sin, di mana sin ini pangkal lidahnya turun, yang dikenal dengan istilah al-istifal. Maka ketika sama-sama berharokat kasroh, kita bisa membedakan pula dengan jelas. Ketika sa menjadi si, kalau so menjadi si. Nah, inilah perbedaan antara sin dan shad, dan ini kita perhatikan pada makhraj dan sifat huruf ya. Begitu juga pada harokatnya, Masya Allah, bagian kedua yang kita perhatikan tadi, semua fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasdid dan seterusnya dibaca dengan tepat ya. Walhamdulillah. Dan yang ketiga tadi juga ada panjang dan pendek, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina. Mad tabi'i ada beberapa tempat, dan ini tentu selalu banyak kita jumpai, dibaca dengan seimbang pula. Nah, ketika dengungnya semua dibaca, sebelum dengungnya tadi ya, makhrajnya dibaca dengan pas, harokatnya dibaca dengan benar, kemudian panjang pendeknya dibaca dengan seimbang, maka bacaan Al-Quran itu terasa indah. Keindahan tersebut semakin terasa, semakin bisa kita hadirkan, kita nikmati, bahkan ketika kita melihat dengungnya juga dibaca dengan seimbang. Tadi ada beberapa dengung, misalnya yang pertama pada wal ansor ya, wal ansor, di situ kita kenal hukum ikhfa. Sebagian menyebutnya ikhfa hakiki, bisa.
Bagi yang sudah lebih mendalami lagi, nanti bisa diperhatikan bahwa dengung ikhfa pada huruf shad, yang mana itu huruf isti'la, maka ikhfa-nya pun menjadi tebal. Dan ini lebih terasa keindahannya. Ya, maka cara membacanya adalah wal ansor. Dengungnya tebal, gunnahnya, ikhfa-nya tebal, dengan cara sama, yaitu al-isti'la. Ketika gunnah, ketika ikhfa, pangkal lidah kita angkat. Ya. Kemudian dengung yang kedua di sini terjadi pada wa a'adda lahum jannat, nun tasdid. Di sini juga dibaca dengung meskipun tentu bentuk dengungnya berbeda. Kalau tadi ikhfa, kalau di sini nun tasdid, nun musyaddadah, dengung dengan bunyi nun murni, jannat, subhanallah. Dan ini ketika kita seimbangkan, meskipun bunyinya berbeda, yang satu ikhfa, yang kedua nun tasdid, namun ada keindahan dan kesamaan ketika lama dengungnya itu sama. Tadi wal ansor, jannat, sehingga keseimbangan lamanya gunnah di sini juga menambah keindahan Al-Qur'an yang kita baca. Begitu juga dengung yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, maradu 'alan nifaq. Di sini juga nun tasdid sama dengan sebelumnya. Begitu juga ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, amalan shaliha. Ini tanwin sama dengan nun sukun bertemu dengan shad, ikhfa yang dibaca dengan tebal juga, amalan shaliha. Ya. Dan dengung berikutnya ada pada amalan shalihan wa akhara sayyi'a. Di sini ada idgham bi gunnah. Bentuk dengungnya atau ikhfa-nya berbeda tetapi sama, lama dengungnya itu seimbang. Wa amalan salihan wa akhara. Ya. Itu idgham bi gunnah. Dan juga ada dengung berikutnya asallahu ayyatuba. Sama di sini juga idgham bi gunnah. Kemudian yang terakhir ada nun tasdid lagi pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Ya. Subhanallah, semoga Adam hafizakallah ya dimudahkan untuk terus mempertahankan tajwid yang bagus ini, bahkan kemudian dimudahkan pula untuk menghafalnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalau menghafal Al-Quran itu keindahannya lebih terasa dibanding membacanya saja ya. Begitu Ustaz, mudah-mudahan kita semua juga bisa membacanya dengan lancar dan benar ya. Ya baik, bagi pemirsa yang mungkin saat ini baru menemukan channel kami Faisal TV, Anda bisa membuka mushaf Al-Quran ya di surat At-Taubah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya di ayat yang ke-103 Pak Ustadz ya. Iya, iya. Baik, untuk di ayat yang ke-103 ini siapa yang akan membaca ini Pak Ustadz? Kita persilakan saudara kita Mas Khairul Umam ya. Ayat ke-103, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. Bisa diulang, disambung dari wasaturadduna. Boleh berhenti pada fayunabbi'ukum. Di situ nanti memulai kembali dari situ. Silakan. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Barakallahu fiikum. Masya Allah, bacaannya juga udah bagus Ustaz, ya. Masya Allah. Dan Ustaz dan pemirsa semuanya, Mas Adam, Mas Umam ya. Ada sisi lain yang perlu kita perhatikan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang pertama tentang wakaf dan ibtida, ya. Dan di sisi berhenti di mana dan memulai kembali dari mana, ya. Dari sisi yang tadi kita bahas, huruf, harokat, panjang pendek, bahkan dengung-dengungnya sudah sama, ya, sudah bagus alhamdulillah. Namun dari sisi wakaf dan ibtida, ternyata ini juga menjadi langkah berikutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa saja yang sudah lancar dan benar bacaan Al-Qur'annya sesuai kaidah ilmu tajwid, kemudian harus mempelajari, melatih diri untuk berhenti di tempat yang tepat, ya. Bahkan kemudian memulai kembali dari tempat yang tepat pula. Dalam hal ini imam ahli yang menjadi rujukan dalam bidang tajwid, ya, Al-Imam Muhammad Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala berkata, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Setelah Anda mampu membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, maka la budda, Anda harus mengetahui dan mempraktekkan wakaf dan ibtida, ya. Apa maksudnya? Wakaf adalah berhenti, wabil khusus ketika kehabisan nafas, ya. Seperti tadi dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 105, wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati, ya. Di sini berhenti sudah bagus, tetapi akan lebih pas, lebih sempurna lagi kalau berhentinya di fayunabbi'ukum, ya. Mengapa? Karena kalau kita berhenti di fayunabbi'ukum, memulainya kembali lebih pas, ya. Kita langsung memulai dari fayunabbi'ukum. Berbeda seandainya kita berhenti pada wasyahadah, maka agak sulit kita memulainya. Yang mungkin adalah memulai dari awal lagi, ya. Padahal tadi kita berhenti biasanya karena nafasnya yang habis, ya. Sesuatu yang tidak memungkinkan ketika kita memulai dari awal lagi, ya. Sehingga ini juga perlu kita latih, berhentinya di mana, ya. Dilatih pelan-pelan, insya Allah lama-lama juga ketemu, ya. Kemudian setelah berhentinya pas, sekali lagi walib tidak, memulainya pun juga harus pas, ya. Dan itu adalah bagian dari tata cara membaca Al-Quran Al-Karim, ya. Satu hal, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita perhatikan dalam wakaf dan ibtida ini adalah masalah nafas kita. Kadang-kadang kita habis nafas padahal ayatnya agak panjang, ya. Tentu banyak sebabnya, tapi secara umum kita bisa memperpanjang nafas kita dengan cara menarik nafas yang dalam sebelum memulai, ya. Misalnya kita mau membaca wasaturaddun, kita tarik nafas dulu. Wasaturaddun
turja'una ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini masih panjang ya. Kalau kita tarik nafas terlebih dahulu ya, karena punya cadangan ya. Nah, di samping tarik nafas juga kita bisa tambahkan panjangnya nafas kita dengan bertahap, sedikit demi sedikit mengeluarkannya. Jadi tidak langsung fayunabbi'uhum langsung habis nafas kita. Tetapi kalau kita tahan sedikit demi sedikit keluar, maka bisa menjadi lebih panjang ya. Dengan demikian ya, tarik nafas dan mengeluarkannya sedikit-sedikit, insya Allah kita akan kuat sampai ada tanda waqaf yang banyak dalam mushaf ya. Di sini juga ketika kita membaca wasaturaddun, kenapa berhenti pada ayat sebelumnya wal mu'minun? Karena ada tanda waqaf, qaf dan lam, al waqfu aula, sehingga kita berhenti di situ sudah aman ya. Begitu seterusnya, mudah-mudahan kita bisa berhenti dan nafas kita sampai pada tanda waqaf yang ada. Itu satu hal tentunya ya. Ada yang ditambahkan Ustaz? Tidak ada Ustaz. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Fadhol. Ya mungkin silahkan dari dua santri dari Pak Ustadz ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang tahsin Al-Quran ini. Apa Ustaz? Nah, Tentang gunah itu kira-kira lamanya berapa harkat itu tadi? nah. Kira-kira. Lamanya gunah ya. Ikhwafillah dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gunah kalau kita lihat di kitab-kitab akan disebutkan, dan yang banyak disebutkan 2 harokat ya. Gunah itu 2 harokat ya. Kemudian sebagian menambahkan atau menulis dengan 3 harokat ya. Ini gimana yang perlu kita praktekkan ya. Sesungguhnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat yang banyak memang kitab itu menulisnya 2 harokat. Tetapi kita merasakan seperti lebih lama ya. Kalau 2 harokat berarti ukurannya adalah matobi'i, begitu kan? Seperti tadi was-sabiqunal awwalun, itu matobi'i. Nah, gunah ternyata terasa lebih lama, al-ansar ya. Maka ketika kita menyebutnya 2 harokat, memang gunah itu punya bawaan dengung yang aslinya ya. Aslinya nun, an atau am itu sudah punya dengung. Kemudian ditambah gunnahnya tadi 2 harokat, maka kita rasakan memang gunnah itu lebih lama dari mat tabi'i. Karena memang gunnah atau nun dan mim sukun itu pada aslinya bawaannya sudah punya dengung tersendiri. Sehingga kemudian ditambah 2 harokat, akhirnya kita rasakan sepertinya ya, sepertinya gunnah lebih lama dari mat tabi'i ya. Kalau kita lihat sekali lagi adalah 2 harokat. Wallahu a'lam. Ya baik, jazakallah khairan katsiran ya kepada Khairul Umam ya. Khairul Umam. Ya, santri dari Lembaga Bimbingan Al-Quran Al-Utsmani ya. Ini Pak Ustadz, tentang wakaf dan al-ibtida ini ya, berhenti dan memulainya. Apakah kita ini harus mengetahui artinya dulu? Ya, berhenti itu kan kita harus sesuai, mungkin ini betul. Potongan itu harus bagaimana gitu Ustaz. Apakah harus mengetahui artinya atau bagaimana? Tentu kan kalau untuk pemula ini tidak bisa Ustaz ya. Betul sekali. Iya, jadi memang berhenti itu kalau dalam bahasa kita mirip dengan titik dan koma. Ya. Ketika kita membaca tulisan bahasa kita, bahasa Indonesia, kalau kita paham artinya, maka kita punya pilihan mau berhenti di mana sebagai koma atau berhenti di mana sebagai titik. Kita punya pilihan-pilihan yang bebas. Ya. Dalam membaca Al-Quran juga demikian. Bagi para kaum muslimin, terutama para ustadz yang ya, faham bahasa Al-Quran, maka bisa berhenti di mana-mana ya. Sehingga kita bisa mendengarkan banyak masyayikh murotal itu berhentinya di mana-mana berhenti, nggak masalah. Yang penting maknanya sempurna. Nah, idealnya memang begitu. Kita faham bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sehingga bisa berhenti di mana-mana gitu ya, bebas ya. Tetapi karena memang banyak kaum muslimin itu, apalagi pemula, tidak faham bahasanya, apalagi orang non-Arab tentu lebih banyak dibanding orang Arab ya. Maka untuk berhenti
Ya, para ulama telah memberi tanda-tanda berhenti tadi. Mungkin bahasa gampangnya ada rambu-rambu ya. Tanda-tanda berhenti ada jim, ada qaf, lam, ya, ada shad, lam, ada mim, ya, dan seterusnya. Tinggal kita mengikuti tanda-tanda tersebut. Ya. Dengan mengikuti tanda tersebut, insya Allah sudah aman. Ya. Kita tidak harus paham artinya, dan itu memang sulit bagi tadi para pemula. Ya. Tinggal supaya tadi bisa ketemu dan nafasnya tidak habis, ya kita lancarkan ya cara membaca Al-Quran kita, dan tadi dibantu dengan tarik nafas terlebih dahulu. Itu jalan keluarnya. Ada kondisi ideal, tapi memang tidak semuanya bisa. Ada kondisi kenyataan yang sudah diberikan jalan keluar oleh para ulama kita. Jazahumullahu khairan. Nah. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin bisa kita lanjutkan Pak Ustadz ke ayat selanjutnya, di ayat yang ke-107 ini Pak Ustadz. Baik, antum juga perlu membaca. Coba antum baca ayat berikutnya ya, ayat ke-107. Silakan sampai ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا. Ya, sebentar. Kita lihat di sini ada beberapa dengung ya. Kita dengungnya diulang sama lamanya. Ada masjidan diraran wa kufran wa tafriqan, semua diseimbangkan. Bisa diulang, tafadhol. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. Bisa diulang. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا. Ada di situ da sukun, qalqalah lebih jelas. Iya. Aradna, silakan. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ. Ya, sama Mas tentang qalqalah. Qaf sukun, silakan. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ. Sama diulang, awas, gunnah lagi. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. Jadi setiap ketemu gunnah kuncinya dipanjangin lebih lama sedikit. Bisa diulang? فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ. Dari ala taqwa ya, Waridwanin boleh. Waridwanin khairun. Jadi kalau berhenti lebih idealnya berhenti di khairun, khair, atau aman, dua-duanya boleh. Nanti mengulanginya dari khair. Coba bisa berhenti pada aman dengan cara seperti tadi, tarik nafas terlebih dahulu. Afaman. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman. Ya. Dari khairun saja. Tarung amman. Amman assasa bunyanahu ala syafa juruf. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin. Ya, bisa diulang, awas. Panjang pendeknya, jurufin pendek. Pelan-pelan dan tarik nafas juga. Amman, silakan. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharo.
harin Ala bisa dari ala. ala syafa jurufin harin fanhara bih fanhara bihi fi nari jahannam. Coba diulang Mas. Tarik nafas terlebih dahulu yang agak panjang. Kira-kira sampai jahannam kuat tidak? Ya. Dari Tadi aman. aman. Tarik nafas kayak tadi ya. Ya. Terus mengeluarkannya sedikit ditahan. Mudah-mudahan kuat. Ya, silakan. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin. Enggak kuat Ustaz. Ya, kalau nggak kuat siapa? Ala jurufin har boleh. Iya. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya, satu ayat lagi silakan. La yazalu bunyanuhum. Sepertinya yang pertama antum belum tarik nafas yang agak dalam ya. Kemudian mengeluarkannya langsung habis. Jadi nafasnya agak boros ya. Bisa dicoba tarik nafas mengeluarkannya sedikit-sedikit. Seperti ini. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Nah, ini masih ada cadangan ini. Artinya masih bisa lebih panjang begitu ya. Coba tarik nafas yang enggak dalam, kemudian mengeluarkannya lebih ditahan. Silahkan coba. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ribatan fi qulubihim illa an ya, lanya panjang illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Tayyib, barakallahu fikum ya. Kita coba bahas lagi tentang wakaf dan ibtida tadi ya. Dimana ketika kita berhenti, dan ini nanti memang dibantu kalau kita faham sedikit kata-kata bahasa Al-Quran. Banyak kata-kata yang kita faham, misalnya illa itu berarti kecuali ya. Di situ kita bisa berhenti ya. Dan ketika berhenti kita memulainya dengan kata atau kalimat sedekat atau sependek mungkin ya. Misalnya pada ayat 110 yang terakhir kita baca tadi, kalau nafas kita nggak sampai qulubuhum, di situ ada tanda qaf dan lam, kita bisa berhenti pada illa. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa. Mulainya dari situ lagi. Illa an taqatta'a qulubuhum ya, jadi sedikit tapi sudah memenuhi makna. Nah, itu juga yang kita lihat pada para imam-imam yang dalam rekaman-rekaman itu mengulanginya nggak panjang-panjang, nggak jauh-jauh ya. Karena memang lebih cepat, lebih ringan dalam membacanya. Kalau mengulangnya agak jauh nanti juga agak berat ya. Ini juga bisa menjadi perhatian kita ya. Pada sisi lain, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi Masya Allah bacaannya sudah lancar ya. Ada di antara antum yang membaca diberikan suara yang indah, yang merdu. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan seorang sahabat menjelaskan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya setelah Al-Fatihah membaca surah At-Tin. Kata sahabat tadi, saya tidak mendengar orang yang bacaannya lebih merdu dari suara beliau ya. Dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah At-Tin ya. Bahkan kemudian Rasulullah juga memuji sahabatnya yang sangat dikenal dalam hal keindahan suaranya,
yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Jadi peristiwanya suatu saat Rasulullah keliling sebelum subuh ya. Dari setiap rumah para sahabat keluar bacaan Al-Qur'an. Ya, artinya para sahabat itu bangun sebelum subuh dan sebelum subuh pada baca Al-Qur'an. Beliau berhenti di dekat rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Kagum suaranya merdu sekali, Masya Allah. Terus sudah selesai di situ beliau pulang. Paginya diceritakan, ya, kata Rasulullah, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, suara kau merdu indah seperti suaranya Nabi Daud. Ya. Beliau kaget, ya Rasulullah, memang kau dengar? Iya, saya dengarkan suaramu, subhanallah, itu indah banget ya. Kata Abu Musa, lau alimtu, kalau saya tahu ya Rasulullah, kau mendengar bacaan saya, lahabbartuhu tahbira, suara saya akan lebih saya perindah lagi ya. Ternyata suara beliau yang sudah mengagumkan Rasulullah itu belum semuanya keluar ya. Jadi Masya Allah tadi suaranya bagus-bagus semua, diperindah, dan itu sekali lagi dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi di antara antum suaranya sedikit biasa ya, datar gitu ya. Tetapi meskipun orang membaca Quran itu suaranya datar karena tajwidnya bagus ya, maka bacaan Quran yang datar itu ya, bahkan iramanya tidak terbentuk sudah indah ya. Karena keindahan tajwid itu sendiri ya, keindahan Al-Quran itu sendiri. Perhatikan tadi panjang pendeknya, dengungnya, tebal tipisnya, semua itu adalah keindahan yang memang Allah turunkan. Al-Quran ini luar biasa kemujizatannya. Jadi kuncinya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asal kita membaca Quran dengan tajwid bagus, meskipun suara kita biasa-biasa saja, Al-Quran yang kita baca itu enak ya, nikmat kita dengarkan sendiri, dan juga nikmat didengarkan oleh orang lain. Apalagi kalau memang suara kita diberikan anugerah kelebihan keindahan suara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan tambah indahnya bacaan Al-Quran kita semuanya ya. Mungkin begitu. Ada lagi yang ditanyakan Ustaz? Ikhwah sekalian. Ya mungkin Ustaz untuk di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-111 kita bisa lanjutkan atau bagaimana Ustaz? Baik, kita coba baca bareng-bareng ya. Untuk melatih keseimbangan tadi. Ya, tentu yang saya baca tadi, yang saya sampaikan dari huruf, harokat, panjang pendek, dan terutama dengung, itu ada setiap ayat hampir selalu ketemu. Panjang pendek di beberapa tempat, dengung di beberapa tempat. Bahkan tentu kita menemukan juga mat yang bukan mat tabi'i, mat yang lebih panjang ya. Seperti pada ayat yang tadi kita baca, kita mendapatkan ada illa taqatta'a, itu ada mad jaiz munfasil yang bisa kita baca 5 harokat ya. Ini juga bisa menambah keindahan kita. Dan nanti pada ayat ke-112 di situ ada banyak mad wajib muttasil ya. At-taibun. Nah, ketika kita membaca panjang dengan seimbang akan menambah keindahan bacaan kita semuanya ya. Baik, coba saya bacakan kemudian diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Silakan. Sebentar ya. Ini agak panjang sengaja ya. Maka kayak tadi caranya tarik nafas terlebih dahulu. 1, 2, 3. Silakan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Alhamdulillah ya, kesampaian ya, nyampe nafasnya. Kemudian lanjutnya, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Yuqatiluna
sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Meskipun tidak ada tanda wakaf di sini, sebetulnya kita sudah boleh berhenti. Karena maknanya sudah sempurna. Maka kita bisa langsung lanjut. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Silakan. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Nah, seperti ini bagi yang sudah paham bisa punya pilihan berhenti, meskipun sedikit-sedikit berhenti tidak masalah. Bahkan itu seringkali lebih mendatangkan kekhusyuan, merenungi maknanya, ya. Maka beruntung, bersyukur ya saudara-saudari para pemirsa yang faham meskipun sedikit demi sedikit, atau sering disebut faham pasif gitu ya. Faham kata-kata dalam Al-Qur'an akan lebih indah ya. Yang pertama tadi, kita bisa berhenti di tempat yang sesuai dengan kekhusyuan hati kita. Kemudian kita bisa merenungi lebih mendalam lagi, dan juga bisa mengatur nafas kita tidak terlalu berat atau bahasanya ngos-ngosan. Ini kelebihan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa langsung lanjut di situ. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih. Silakan. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Nah, di sini kita tadi konsentrasi pada huruf, harokat, panjang pendek, dan dengung ya. Pada ayat berikutnya kita akan ketemu jenis-jenis yang di luar yang kita bahas tadi. Wabil khusus ada mad, wajib, muttasil. Yang pertama kita lihat at-taibun, harus panjang. Di ayat ini banyak ya. Yang menambah keindahannya adalah panjangnya juga harus sama ya. Misalnya pada at-taibun ada yang di bagian sana as-saihun, panjangnya sama ya. Kita baca at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un. Silakan, sama, tarik nafas dulu. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. Bagus, alhamdulillah ya. Kita langsung mulai dari ar-raki'un. Ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Silakan. Ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Ya, alhamdulillah sudah mulai tertata ya nafasnya. Ini agak panjang tapi bisa kuat ya. Kemudian kita memulai lagi dari atau ibtidaknya dari wan nahun ya. Wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Ya, mungkin dari contoh yang kita baca sudah kepetakan ya, kepetakan tentang yang tadi kita bahas ya, tambahan mungkin terakhir ya. Tentang keseimbangan dalam membaca. Di sini seperti yang tadi kita angkat terakhir tentang panjang mad wajib muttasil, atau bahkan ada mad yang bentuknya arid lisukun seperti terakhir tadi wa basyiril mu'minin. Kita membaca panjang 4 harokat atau 6 harokat. Pesan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau juga menegaskan wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Maksudnya apa? Kalau kita membaca satu hukum di tempat yang berbeda harus sama. Ya. Kita tahu mad adid disukun misalnya yang mudah pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita tahu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, kata Imam Ibnu Jazari harus sama. 6 terus, 4 terus begitu. Nah, ini bagian dari kesempurnaan tajwid Al-Quran. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sekali lagi istiqomah terus belajar ya, sehingga tajwid kita semakin matang. Dan bagi yang sudah terlebih dahulu belajar, saudara-saudari kita yang lainnya menunggu karena banyak yang belum bisa membaca Quran atau banyak pula yang belum bisa mentajwidkannya. Semoga menambahkan pahala dan amal soleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Ya, baik, jazakallahu khairan katsiran ya pemirsa. Demikian tahsin tilawah Al-Quran kita di surat At-Taubah terakhir di ayat yang ke-112. Dan nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya Pak Ustadz akan kita sambung di ayat yang ke-113 sampai dengan seterusnya. Dan kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Effendi Anwar yang telah menyempatkan waktunya, dan juga kepada dua santrinya ya, Adam dan juga Khairul Umam yang telah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Baik pemirsa, pada akhirnya Saud Faraday dan juga narasumber kita Ustadz Effendi Anwar pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah.